Kamu tahu nggak apa yang sudah mereka lakukan kepadaku? Nggak apa-apa, nggak takut. Selagi kita benar, ngapain takut? Stop hiding behind my back. Okay? I'm tired. Seriously, I'm tired with this drama. Hai, selamat siang semuanya. Selamat hari Senin ya. Hari Senin kan ya, betul ya. Saya Kak Ros. Ketemu lagi dong kita sama ada Daniel di pojok sana. Kita akan sama-sama rumpis. No secret. Wah. Ada berita hangat apa, kisah seru apa yang akan kita bagi di Rumpi kali ini? Nanti ya. Sabar, ada yang seru banget nih. Nanti bintang tamu kita akan bercerita bahwa ternyata suaminya yang dulu itu dalam pernikahan sebelumnya diduga pernah melakukan KDRT, ternyata sama dia pun melakukan KDRT. Jadi manusia tidak berubah, tapi nanti kita lihat ceritanya. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada apa di dunia maya? Ya, ini bukan dunia maya, ini dunia nyata, tapi ya komentar-komentarnya atau reaksinya ada di dunia maya begitu ya. Kita lihat ini ada artikelnya bahwa ini kasusnya Nindi dan keluarganya mantan suaminya itu masih berlanjut panjang ya. Ada laporan di tanggal 7, hari ini tanggal berapa sih? 11 Juli. Oh, 11 Juli. Ini ada resmi dilaporkan ke polisi gegara tuduh mantan ayah mertua selingkuh dengan karyawan. Ini tuh bahasa Indonesia ya, gegara itu ya, bukan gara-gara. Aku nggak ngerti lagi ini anak umur berapa sih lahirnya gegara itu, aku baru tahu ya, mungkin itu bahasa Indonesia yang baru ya. Jadi jadi ini sebenarnya dilaporkannya dari 17 Juni, cuman di bulan ini berkasnya baru dilengkapi kalau tidak salah seperti itu. Apa sih yang mengapa kok malah mertuanya ikut dalam konflik ini, ada apa lagi gitu. Ternyata gara-garanya adalah Nindi itu pernah mengupload di story-nya ada DM dari netizen yang bercerita bahwa dia punya pengalaman dengan bapaknya Aska begitu ya. Ini kemudian diupload sama Nindi di waktu itulah udah agak lama gitu ya. Cerita bahwa bapaknya Aska juga apalah gitulah, aku nggak tahu lah, baca sendiri ya begitu. Dan gara-gara ini kemudian mantan mertuanya Nindi itu minta Nindi untuk mengklarifikasi 1 atau 2 kali 24 jam. Tapi ternyata tidak ada klarifikasi sehingga akhirnya ada tuntutan secara hukum. Nah kemarin Nindi live di Instagramnya, dia sering sekali live gitu ya, dan banyak netizen yang bertanya gimana rasanya dituntut sama mantan mertua begitu. Dan ini jawabannya Nindi, coba kita lihat. Kamu tahu nggak apa yang sudah mereka lakukan kepadaku? Kok tuduh-tuduh aja sih bisanya? Nggak apa-apa, nggak takut. Selagi kita benar, ngapain takut? Gimana perasaannya dilaporin mantan mertua? Nggak ada rasa apa-apa. Terima kasih. Itu gak ada rasa apa-apa katanya ya. Ada, tapi yang berasa mungkin kayaknya netizen ya. Netizen banyak yang berkomentar. Coba kita lihat komentar netizen punya gitu. Ada 2 anak yang butuh ibu, kok masih mau ribut terus katanya gitu. Siapa yang mau ya? Aku nggak tahu juga. Oke, lanjut berikutnya komentarnya. Kalau nggak bersalah, ngapa harus takut ya? Katanya gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya, saling melaporkan adalah bentuk pertahanan masing-masing. Andaikan Simba nggak melapor, pasti santai pihak keluarga Mas A, katanya gitu. Ini kayak ibaratnya main bola gitu ya. Ibaratnya mau menyerang atau bertahan dengan menyerang gitu. Ini aku nggak tahu, tapi yang jelas kita pernah wawancara Nindi waktu itu, ada banyak hal yang dia lakukan sebenarnya tadinya dia nggak mau lapor, tapi akhirnya dia lapor masalah KDRT itu karena dia merasa ada sebuah tindakan yang membuat dia merasa terpojokan, yaitu adalah ketika dia tahu babysitternya itu disuruh untuk memata-matai, membuat rekaman, bahkan mengambil surat-surat berharga. Nah karena itu kemudian Nindi ya mengeluarkan laporan dan bukti-bukti KDRT. Nah inilah ada saling counter ya, ini udah berjalan cukup lama dan kita nggak tahu, kita ikuti saja perkembangannya seperti apa.
Berikutnya, ini juga berlangsung cukup lama. Ini adalah dari pasangan yang akan menikah rencananya di bulan ini, Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ya, oke, berikutnya mereka kemarin itu baru memposting sebuah video di YouTube mereka bercerita tentang alasan kenapa Lesti kemudian mengunfollow mantannya. Udah kayak komentator bola belum? Nih, Lesti Kejora belak-belakan alasan unfollow Instagram Rizky dan Ridho. Aku pengen tahu kenapa sih? Kenapa sih di blok? Emang disuruh sama Rizky Bilar atau gimana? Ini dia keterangannya. Ini ya vlog yang baru diupload kemarin. Coba kita lihat. Masa mantan harus unfollow emang dia? Emang masalahnya berat banget ya? Saya harus unfollow-an. Kalau saya mah satu, masalahnya besar, bapak banyak. Iya juga ya. Dede kan nanya sama Abah Suki waktu itu, Abah, memutuskan tali silaturahmi itu kan nggak boleh sebenarnya. Tapi dilihat dulu ada apa nih? Kenapa kita bisa memutuskan tali silaturahmi itu? Yang penting niatnya. Ada mudaratnya nggak? Yang penting niatnya nggak begitu, gitu, nggak masalah katanya. Kalau misalkan tujuannya baik, oh kenapa? Tujuannya supaya ya kita bisa lebih menjaga dan menghargai pasangan kita masing-masing, ya nggak masalah. Ya sebelum si Lesti klarifikasi di vlog itu ya kita udah pernah nanya sama Rizky Ridho. Bener gak kalau si Rizky itu udah di unfollow sama Lesti? Terus kemudian aku tanya, sebenarnya kalau dari kalian sendiri sebenarnya masih mau menjalin tali silaturahmi atau enggak sih gitu ya. Terus kita juga pernah nanya sama temennya waktu itu ya. Mereka tuh kalau ketemu secara offline tuh apa yang terjadi sih, emang agak awkward lah ya. Ya namanya juga ya itu biasa lah kalau ketemu mantan kan emang agak aneh gitu ya. Coba kita lihat waktu itu kita wawancara Rizky apa jawabannya. Dia masih mau menjalin silaturahmi gak sih? Tapi kalau masih ingin terus menjalin tali silaturahmi itu benar atau enggak? Gini Kak, tapi kalau untuk ingin tidak sih ya. Bukan tidak ingin banget untuk silaturahmi tidak. Tapi kalau untuk tetap menjaga silaturahmi Baik-baik iya, aja, yang baik-baik. Yang kan Niki bilang semuanya itu harus baik-baik gitu. Bahkan dengan yang lalu maupun yang ini harus baik-baik gitu. Kita kan berkarya di sini gitu dan saling support dan tidak pernah melupakan jasa dari kedua orang tuanya Lesti. Berarti dua-duanya sama sih sebenarnya. Kalau namanya silaturahmi kalau ketemu ya nyapa tetap ya kan. Itu kan silaturahmi juga. Tapi kalau follow-followan mah barangkali nggak usah juga nggak apa-apa. Yang namanya mantan kan ya supaya kita menjaga perasaan pasangan yang sekarang ya ngapain juga follow-follow mantan. Apalagi kalau pasangannya juga tidak berkenan gitu ya. Daniel, kamu follow mantan kamu nggak di Instagram? Hah? Facebook? Friendster? Apalagi? Oke.